Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Sebelumnya saya presensi terlebih dahulu ya. Nanti ketika saya memanggil biasa kameranya di-on-kan ya. Tolong, saya ingin melihat wajah kalian. Stella Putri Septiani. Oke, terima kasih Mbak Stella. Mafatihul Fahdin. Mafatihul Fahdin. Oke, terima kasih. Ini manggilnya siapa ya? Saya manggilnya siapa, Mbak? Fafa. Fafa, oke. Iya, Kemarin Bu. kemana ya, Mbak? Nggak masuk? Nggak tahu, Bu, kalau ada Loh? kelas. Oke, nggak apa-apa. Yuyun Saputri. Iya, Bu. Mbak Yuyun. Halo, Mbak. Lanjut dulu. Devi Ayu Harisma. Oke, terima kasih Mbak Devi. Ini teman-teman yang lainnya pada itu ya, PTM ya? Iya, Bu. Kalau boleh tahu, yang PTM itu siapa aja? Kalian punya daftar namanya nggak? Nggak ada ya? Ya udah, nggak apa-apa. Saya ingin membahas sedikit masalah ceramah kemarin ya, yang tugas ceramah kemarin yang sudah kalian kumpulkan, tapi di sini yang di catatan saya yang masuk ke dalam room ini yang mengumpulkan hanya Mbak Devi sama Mbak Stella. Iya, bener ya? Iya, Bu. Oke. Kemarin temanya sudah saya tentukan kan ya? Udah. Ya. Kalian sudah sudah baik, sudah bagus teks ceramah yang kalian buat. Kreatif lah, ada yang disangkut pautkan antara COVID dengan pendidikan, ada yang curhat nilainya turun gara-gara COVID ini juga. Nah, terus saya ingin sedikit beberapa membenahi pada bagian pembukaan. Pada bagian pembukaan di poin ucapan syukur itu kalian masih banyak menggunakan pertama-tama. Nah, kalau ada pertama-tama pasti kan ada kedua-dua. Nah, itu menurut saya lebih baik dihindari kata pertama-tama. Langsung saja marilah kita lah. Kalian juga masih banyak menggunakan kata panjatkan. Marilah pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Yang mau dipanjat itu apa? Kalau bisa kan. Nah, rasa syukur kan apa yang dipanjatkan, mending langsung diganti. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu, langsung nggak apa-apa. Nggak usah pakai pertama-tama atau menggunakan kata marilah kita panjatkan gitu, nggak usah ya, langsung masuk ke marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk keseluruhannya sekalian sudah bagus, saya sangat mengapresiasi hasil karya kalian. Ya, memang hanya beberapa yang mengumpulkan, tapi tidak masalah. Menurut saya ada juga yang telat. Salah satu ya. Jadi ditingkatkan lagi ya. Ketika ada tugas membuat teks ceramah, diperhatikan lagi kata-katanya, kalimat-kalimatnya. Kalimat yang tidak perlu digunakan, tidak usah digunakan.
Ya, kita lanjut ke materi cerpen ya, bab 4. Kalian silakan bisa membuka buku LKS halaman 56. Sudah dibuka atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Sudah dipelajari kan ya? Bukan kemarin, tadi malam saya sudah meminta kepada kalian untuk mempelajari materi cerpen sebelum pertemuan pada hari ini. Sekarang saya ingin bertanya, silakan yang ingin mengeluarkan pendapat. Menurut kalian teks cerpen itu seperti apa? Pengertian dari teks cerpen itu apa? Cerita Silakan bisa. yang berbentuk Ya. prose. Ya. Cerita Yang pendek lain? yang berbentuk prosa. Oke, iya, terima kasih. Cerita, Silakan yang lain lagi. cerita yang terdiri dari 500 sampai 5.000 kata. Ya, betul. Mbak Fafa mau menjawab? Sudah ya. Ya. Jadi yang disebutkan kalian itu benar. Pengertian teks cerpen itu karangan pendek yang berbentuk prosa dan terdiri dari 500 sampai 5.000 suku kata. Dan cerpen itu dapat dibaca dengan sekali duduk. Maksudnya sekali duduk itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membaca. Seperti di LKS juga disebutkan hanya membutuhkan waktu 10 sampai 30 menit saja dalam pembacaan cerpen. Tetapi ada cerpen yang tidak dibaca sekali duduk, yaitu cerpen yang agak berat bacaannya, agak sulit untuk dipahami isi dari cerpen tersebut. Nah, itu bisa dibaca berhari-hari atau dibaca berulang kali, berkali-kali. Sedangkan cerpen yang sebentar ya, ini ada pengumuman sebentar. Kita lanjutkan ya, tadi saya menjelaskan sampai mana? Sampai yang cerpen yang tidak dibaca sekali duduk. Ya, jadi ada beberapa cerpen yang tidak bisa dibaca sekali duduk. Nah, itu juga bisa berkali-kali dibacanya karena isi dari cerpen tersebut itu sulit dipahami ataupun membutuhkan waktu yang lumayan ketika pembacaan. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam buku LKS halaman 57 kan ada nilai-nilai yang terkandung. Nilai yang terkandung jalur cerpen itu ada 8. Silakan. Ada yang ingin menyebutkan? Suara saya terdengar kan? Terdengar, Bu. Ya. Silakan, ada yang ingin menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ingin dibaca itu loh, halaman 57 di LKS. Nilai sosial atau kemasyarakatan,
nilai religius atau keagamaan, nilai pendidikan atau edukasi, nilai politis, nilai etika, nilai budaya, dan nilai kemanusiaan. Ya, betul. Terima kasih Mbak Stella. Jadi ada 8 nilai yang terkandung dalam cerpen. Yang pertama itu nilai moral. Nilai moral itu yang berkaitan dengan tingkah laku atau baik buruknya yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan susila. Kemudian yang kedua adalah religius atau nilai keagamaan. Nilai keagamaan itu yang berhubungan dengan agama, berkaitan dengan agama dengan Tuhan. Ada nilai kemasyarakatan yang berkaitan dengan di dalam masyarakat. Kemudian pendidikan atau edukasi, nilai yang berkaitan dengan perilaku, tingkah laku dari yang buruk ke yang baik. Nilai politis yang berkaitan dengan pemerintahan, politik. Etika itu yang berhubungan dengan sopan santun. Budaya itu yang berhubungan dengan adat istiadat. Dan nilai kemanusiaan itu yang berhubungan antara yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Halo teman-teman, ada yang ditanyakan atau kita lanjut? Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Saya akan memberikan kalian sebuah contoh teks cerpen. Sebentar. Sudah bisa terlihat? Halo teman-teman, sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Silakan salah satu bisa membacakan teks cerpen tersebut. Sukarela. Yuk. Ya sudah saya tunjuk ya. Mbak Fafa, silakan Mbak Fafa. Mbak Fatihul Fahdin, Mbak Fafa. Mana ini ya? Gimana ini gak ada yang mau membaca? Ya sudah wis, kita saya yang baca ya. Cindera mata dari Vania. Malam itu, Isya sedang melamun karena dia bersedih tentang penyakit kankernya yang semakin menyebar ke seluruh tubuhnya. Sa, kenapa kamu melamun, nak? Tanya mama. Enggak kok, ma. Oh iya, aku besok operasi kanker kan? Tanya Isya. Iya, nak. Memangnya kenapa? Kata mama sambil mengelus-elus rambutku. Udah dulu ngobrolnya ya. Kamu tidur dulu, besok berangkat pagi loh, biar nggak antri. Kata mama sambil menyelimuti Isa tidur dengan lelap. Tung tung, suara handphone Isya berbunyi. Ada pesan dari Vania. Syah, aku nanti operasi ginjal. Belum ada yang donor ginjal ke aku. Di rumah sakit Dr. On. Wah, kok sama ya rumah sakitnya, kata Isa. Kami semua sedang menunggu di ruang tunggu. Vania dan aku langsung menghampiri Vania. Isa, kebetulan kamu di sini. Aku punya hadiah buat kamu nih, kata Vania sambil menunjukkan leontin emas. Oh, makasih ya, Ci, ucap Isa. Isa, kayaknya aku nggak bisa selamat deh, ucap Vania. Jangan gitu, Ci, ucap Isa. Nomor antrianku dipanggil. Operasiku berjalan lancar.
Tapi sayangnya Fania tak bisa diselamatkan karena dia tak mendapatkan penanganan ginjal yang cocok. Aku sangat sedih karena dia sahabat terbaikku. Semua yang menjauhiku, sedangkan dia terus membuatku bersabar. Di pemakamannya, aku menangis histeris. Siapa yang menjadi sahabatku? Setelah pulang dari sekolah, aku selalu ke makam Fania. Ya, dari cerpen yang sudah saya bacakan, kalian bisa menyebutkan tidak inti dari cerpen tersebut itu apa? Isinya apa? Silakan yang bisa menjawab. Nanti dapat poin, nanti saya serahkan kepada Pak Karjoyo. Silakan teman-teman. Halo. Teman-teman, ya Allah, suara saya terdengar nggak ya? Coba Mbak Yuyun, menurut Mbak Yuyun, cerpen tersebut itu menceritakan tentang apa? Bisa disampaikan? Gak apa-apa, nggak usah takut salah. Halo, halo. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi ini cerpen ini menceritakan mengenai dua orang sahabat yang sama-sama memiliki sebuah penyakit. Yang bernama Isa ini memiliki penyakit kanker dan yang bernama Fania memiliki penyakit ginjal. Nah, sedangkan si Fania ini belum mendapatkan orang yang mendonorkan ginjal. Maka dari itu Fania pesimis gitu, pesimis karena waktu operasi itu sudah tiba, tetapi pendonor belum juga hadir, belum juga ada. Jadi Fania itu pesimis, tetapi berbeda dengan Isa. Isa mendapatkan Isa itu operasi kankernya berjalan lancar, dan setelah mendengar bahwa Fania tidak bisa diselamatkan, Isa itu sedih gitulah, karena satu-satunya sahabat Isa itu hanya Fania, dan sebelum Fania meninggal juga Fania memberikan sebuah liontin cindera mata sebagai kenang-kenangan karena ia tidak bisa bersama lagi dengan Fania. Paham? Paham teman-teman? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Sebentar. Selanjutnya kalian bisa membuka LKS halaman 66. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Oke. Nah, di situ ada poin C.
Oke, kita lanjutkan ya tadi jam kedua. Oke, di situ kan silakan kalian bisa menyimak ya. Di situ kan ada poin C yang menganalisis unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Ada 2 unsur. Unsur apa saja? Unsur intrinsik sama unsur ekstrinsik. Oke. Mbak Devi coba mikrofonnya jangan di-mute dulu. Unsur intrinsik itu unsur yang bagaimana dan unsur ekstrinsik itu unsur yang bagaimana? Unsur-unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur ekstrinsik? Unsur-unsur yang berada di luar karya sastra. Oke. Nah, unsur intrinsik itu apa saja, Mbak? Unsur intrinsik itu ada apa saja? Silakan bisa dibantu, Mbak. Alur, penokohan, latar atau setting, sudut pandang, dan amanat. Oke, betul. Terima kasih, Mbak Sita. Jadi yang disebutkan teman kalian tadi betul. Unsur intrinsik itu unsur yang membangun dari dalam karya sastra. Jadi unsur karya sastra itu sendiri yang membangun sebuah cerpen dari dalam. Unsur ekstrinsik itu unsurnya dari luar yang mempengaruhi secara tidak langsung mempengaruhi ciptaan karya tersebut. Jadi disebutkan ada tema, alur, penokohan, latar atau setting, kemudian sudut pandang. Tema itu ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Kemudian ada alur. Alur itu susunan peristiwa yang terjadinya yang membentuk sebuah cerita. Alur itu ada 3 alur. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju, jadi ceritanya itu maju, misalkan dari zaman sekarang ke zaman berikutnya. Sedangkan alur mundur itu zaman sekarang selalu mundur ke zaman yang dulu atau ke cerita yang dulu. Nah, sedangkan campuran, misalkan pada cerita ini pada zaman sekarang, lalu tiba-tiba zaman ke zaman yang masa depan. Nah, selanjutnya kembali lagi ke zaman yang dulu. Nah, setelah dulu itu terus nanti ke zaman yang sekarang lagi. Jadi seperti campuran itu kayak maju mundur gitu loh. Nah, dalam alur itu ada beberapa tahapan. Tahapannya yang pertama pengenalan tokoh, latar dan sebagainya itu disebut sebagai pengenalan situasi cerita. Kemudian pemunculan masalah atau konflik, peningkatan atau perkembangan konflik, puncak konflik atau bisa disebut dengan klimaks, dan tahapan penyelesaian konflik. Jadi pertama memunculkan pengenalan tokoh, latar dan sebagainya itu pengenalan situasi. Kemudian setelah pengenalan tokoh, latar, setting dan sebagainya itu lalu muncul sebuah konflik. Setelah muncul sebuah konflik ditingkatkan lagi. Nah, sampai di puncak, nah itu disebut dengan klimaks atau puncak konflik. Setelah di puncak pasti kan ada sebuah solusi. Nah, itu terus ke bawah turun sebagai penyelesaian konflik. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan ini mirip dengan watak ya. Jadi penokohan itu menggambarkan atau mengembangkan karakter sifat tokoh dalam cerita. Ada 2, langsung atau dihitung analitik dan tidak langsung atau dramatik. Nah, metode langsung ini pengarang memberikan tokoh mendeskripsikan wataknya secara langsung. Contohnya, Andina merupakan seorang pelajar yang rajin, pandai, pintar, dan tidak sombong. Ia selalu membantu ibunya ketika selesai pulang dari sekolah. Nah, itu penggambaran tokoh secara analitik atau tokoh langsung. Jadi sang pengarang menyebutkan penokohan, menyebutkan watak dari tokoh tersebut secara langsung. Selanjutnya itu ada metode tidak langsung atau dramatik. Nah, metode dramatik ini secara tidak langsung, misalkan percakapan antar tokoh. Di situ dapat misal dari ucapan yang disampaikan oleh tokoh tersebut
kurang baik lah, atau sombong ucapannya. Tapi sang pengarang itu tidak menyebutkan bahwa tokoh A memiliki sifat yang sombong, angkuh, acuh tak acuh. Nah, itu tidak seperti itu. Tetapi melalui percakapan antar tokoh. Dan percakapan antar tokoh, pengarang juga bisa menyebutkan mengenai reaksi dari tokoh lain. Misal ketika sedang percakapan, reaksi seperti kamu sombong atau kamu bagaimana, itu salah satu contoh penggambaran metode tidak langsung atau dramatik dalam penokohan. Selanjutnya itu ada latar atau setting. Ada 3, tempat, waktu, dan suasana. Tempat pasti kalian sudah tahu kan, di rumah sakit, di jalan, di sekolah, atau dimanapun. Nah, kemudian waktu itu bisa sore hari, pagi hari, atau malam hari, atau bahkan bisa dini hari. Selanjutnya ada suasana berlangsungnya kegiatan dalam cerita itu bisa suasana sedih, tegang, menegangkan, senang, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, yang poin kelima itu ada sudut pandang atau point of view. Point of view itu posisi pengarang dalam membawakan cerita. Ada 4 ya, di LKS ada 4 ya. Sudut pandang orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga pengamat. Jadi sudut pandang orang pertama pelaku utama itu cirinya menggunakan pengarang menggunakan penyebutan aku atau saya dalam tokohnya. Misalkan aku harus pergi ke sekolah, tetapi badanku sedang tidak enak. Nah, itu salah satu contoh dari sudut pandang orang pertama pelaku utama. Selanjutnya, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Masih menggunakan kata aku, tetapi pengarang tidak menggunakan kata aku sebagai pelaku utama, sebagai pemeran utama, tetapi menggunakan tokoh lain sebagai pemeran utama. Misal, aku bertemu dengan Dina, tetapi hari ini Dina terlihat sangat murung, sehingga aku menanyakan apakah ada yang salah dengan Dina hari ini. Nah, itu kan tokoh aku menceritakan tokoh lain. Nah, itu sebagai tokoh utama pelaku sampingan. Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Orang ketiga serba tahu itu menceritakan semua tokoh. Jadi sang pengarang itu tidak masuk dalam cerita, tetapi pengarang menyebutkan nama tokoh-tokoh dan mengetahui semua penokohan, semua watak dari tokoh yang telah disampaikan oleh pengarang. Dan yang lain ada sudut pandang orang ketiga pengamat. Jadi penulis tidak terlibat, hanya menceritakan. Contohnya itu ia, dia. Nah, dalam pengamat ini misalkan menggunakan kata ia atau dia. Ia tidak berangkat sekolah hari ini. Ia harus mengantarkan ibunya pergi berobat. Nah, itu sebagai sudut pandang orang ketiga pengamat. Dan yang terakhir ada amanat, adalah yaitu pesannya ini disampaikan pengarang kepada pembacanya. Selanjutnya yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu unsur yang ada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi penciptaan karya sastra tersebut. Biasanya contohnya itu latar belakang dari pengarang, situasi sosial budaya ketika suatu karya sastra diciptakan. Jadi misal kalian akan menciptakan sebuah karya sastra berupa cerpen, kalian bisa mengambil latar belakang kalian atau sosial budaya. Nah, kalian bisa terinspirasi dari situ. Kalian dapat mendapatkan inspirasi ide ketika membuat cerpen itu dari lingkungan kalian lah, jangan jauh-jauh ya. Kalian bisa menggunakan dari situ. Seperti itu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Halo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Gak ada, Bu. Oke, kembali lagi ke cerpen yang tadi ya, silakan. Saya akan bertanya beberapa hal, teman-teman bisa menjawab mengenai unsur intrinsik dari sebentar.
sudah terlihat belum ya? Udah. Oke. Nah, saya mau tanya berapa alur. Yang pertama saya ingin menanyakan alur. Menurut kalian ini menggunakan alur maju, alur mundur, atau alur campur? Maju. Maju, Bu. Yang oke. Siapa yang tadi yang menjawab? Tadi yang menjawab siapa? Alur maju. Stella sama Devi ya? Atau bukan? Iya, Bu. Oke. Lanjut. Penokohan. Penokohan ini tokoh dulu deh, tokoh. Dalam cerpen yang sedang kalian lihat ini, tokohnya siapa saja? Isa sama Pak Fania. Terus Ya, mamanya. betul, Susan. Oke. Siapa yang menjawab? Devi ya? Yang menjawab tadi siapa? Itu, Bu. Oke. Nah, untuk penokohan, menurut kalian, Isa itu mempunyai watak yang seperti apa? Fania itu punya watak yang seperti apa? Dan Mama itu punya watak yang seperti apa? Ini di sini pengarang menyebutkan menggunakan metode tidak langsung ya. Silakan, nggak apa-apa, jangan takut salah. Nanti kalau salah saya juga saya benerin. Sama-sama belajar. Satu-satu wis. Isa yang mau menjawab tokohnya, wataknya Isa itu siapa? Yang mau menjawab wataknya Fania siapa? Dan yang mau menjawab wataknya Mama siapa? Isa baik memberikan hadiah untuk Fania. Terus kebalik loh, yang memberikan hadiah itu Fania. Oh iya. Ya nggak apa-apa, lanjut. Terus ini Mbak Yuyun ya? Iya, Bu. Ya terus lanjut. Soalnya tulisannya kecil banget, Bu. Nggak kelihatan. Oke, sebentar saya perbesar ya. Gimana, sudah terlihat? Yuk lanjut, Fania tadi sudah disebutkan. Kemudian penokohan dari Isa dan Mama itu seperti apa? Mamanya sangat perhatian, Bu. Terus Ya. Terus Isa, wataknya Isa itu bagaimana? Sudah ini tidak ada yang ingin menjawab. Ya sudah, saya yang menjawab. Oke, baik. Benar tadi Fania itu memiliki watak yang baik karena memberikan hadiah untuk Isa. Tetapi Fania juga memiliki watak yang pesimis ya. Terlihat dari sini. Sebentar, saya tunjukkan. Terlihat dari sini. Nih, Isa kayaknya aku nggak bisa selamat ya. Nah, ini juga salah satu bentuk kepesimisan dari Fania gitu, karena Fania belum mendapatkan donor ginjal yang cocok sehingga Fania mengatakan seperti ini. Kemudian untuk Isa, nah
Selain itu, Fania juga itu ya apa ya namanya, baik juga mau berteman dengan Isa, meskipun banyak teman-teman Isa yang menjauhi Isa, tapi Fania yang bisa membuat Isa itu terus sabar dan terus menjadi sahabat terbaik. Nah, untuk watak Isa juga baik, Isa juga penyayang ya, karena dilihat dari sini setelah pulang sekolah aku selalu ke makam Fania. Nah, ini sebagai salah satu bentuk sayangnya Isa terhadap Fania. Ya, kalau mama, betul mama itu penyayang di sini, dapat dilihat di sini. Kata mama sambil mengelus-elus rambutku. Nah, ini sebagai salah satu bentuk kasih sayang seorang mama terhadap anaknya. Nah, ini juga kamu tidur dulu besok jangan pergi loh, biar nggak antri. Nah, ini juga ya. Terus ini sambil menyelimutiku. Ini juga salah satu bentuk kasih sayang dari seorang ibu ya. Baik, selanjutnya ada latar atau setting. Bisa disebutkan latar tempatnya itu di mana, latar waktu dan latar suasananya itu bagaimana? Masih bisa terdengarkan suara saya? Suasananya sedih. Latarnya Kotak waktunya di Satu. Yang tadi pertama menjawab Mbak Devi, silakan Mbak Devi dulu. Halo. Halo Mbak Devi, halo. Ya, Bu. Ya, oke. Silakan, tadi kan mau menjawab kan? Siapa yang tadi mau menjawab? Devi. Ya, Yuyun, silakan Mbak Devi. Bu. Loh, ya udah ya Mbak Yuyun, silakan Mbak Yuyun. Suasananya di latarnya di rumah ya kayaknya. Terus Ya, terus gimana lagi selain latarnya di rumah, di mana lagi? di rumah sakit ya. Ya, betul. Terus kalau waktunya? Tinggal waktunya nih. Malam, Bu. Pagi. Ya, malam dan pagi. Ya, Yang menjawab malam tadi siapa? Devi, Bu. Devi. Maaf ya, soalnya kalau share screen kan nggak kelihatan siapa yang ngomong. Oke, jadi kalian sudah paham ya. Nah, kalau sudut pandangnya ini orang berapa menurut kalian? Ini kan menggunakan nama ya. Kalau menggunakan nama tadi, sudut pandangnya orang berapa? Orang kedua. Nggak ada sudut pandang orang kedua. Orang itu, Bu, sudut pandang orang ketiga mungkin. Ya, orang ketiga ketiga yang mereka. apa? Yang serba tahu. Orang ketiga serba tahu atau pengamat? Iya, Bu. Iya. Yang apa kok iya? Ini Orang ketiga serba tahu atau orang ketiga pengamat? Ayo. Jadi ini orang ketiga serba tahu ya. Serba Ya. tahu, Bu. Ya, betul. Betul, orang ketiga serba tahu karena pengarang itu mengetahui semua penokohan, semua cerita dari tokoh-tokoh yang ada di cerpen Cindera Mata dari Fani ini. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri? enggak ada, Bu. Nggak ada. Bentar.
Bener ya, nggak ada yang intinya kan? Saya tidak akan memberikan kalian tugas, tenang saja. Jadi sebelum diakhiri, kalian tetap jaga kesehatan ya. Kalau semisal mau keluar rumah, terpaksa banget keluar rumah, kalian harus jaga jarak dan pakai masker juga, jangan lupa ya. Karena salah satu bentuk untuk salah satu bentuk untuk memutus persebaran COVID-19 ini. Nah, cara-caranya seperti itu, seperti yang sudah kalian paparkan kan dalam teks ceramah yang kemarin kalian kirimkan ke saya. Betul. Jangan lupa makan makanan yang sehat juga. Ini kalian udah pada sarapan belum? Belum, ini baru mau, Bu. Oke. Udah pada mandi? Udah dong. Udah, Bu. Mantap. Masa? Biasanya kan belum sih jam segini. Nanti ini Tadi kalian sekalian sholat. PTM. Oh iya, oke, serius, subhanallah. Ini kan PTM-nya kan gantian kan? 16-16. Lah nanti kalian dapat jatah PTM nggak? Enggak. Enggak. Jadi itu PTM-nya itu gimana sih sistemnya? 16 presensi di awal gimana? Kalau Enggak, tergantung isi angketnya itu berangkat apa enggak. Kalau mau berangkat, nanti kayak diizinin loh Bu, kayak diizinin dari orang tua berangkat atau enggak. Kalau diizinin pasti nanti berangkat, tapi kalau enggak ya udah di rumah aja gitu. Oh, iya. berarti sistemnya kalian ngisi angket gitu, terus minta Ya, izin ke orang tua. ya. Nah, Iya. kirain ya. Ya. Saya kira kalian itu dapat dari sekolah presensi 1 sampai 16 berangkat, terus nanti pertemuan selanjutnya presensi 17 sampai 32. Saya kira seperti itu, tapi ternyata enggak ya. Ngisi angket ya. Enggak. Iya, Bu. Iya, Bung. Oke. Iya. Iya benar, di rumah aja. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silakan bisa meninggalkan